Bab 633. Siapa? Skotnan. Melihat orang ini, wajah Henny Nangong muram. Dia tidak pernah berpikir bahwa banyak karakter muda akan muncul di sini. Ini bukan karakter zaman ini. Skotnan memandang Sabta. Dia hendak berbicara, ketika Sabta tiba-tiba maju selangkah, pedang ditebas. Jelek. Ada yang robek di lapangan. Ketika Sabta menghunus pedangnya, pedang di pinggang Skotnan tiba-tiba keluar dari sarungnya. Pedang itu seperti listrik, dan sangat cepat. Bang! Cahaya pedang meletus di depan Sabta dan Skotnan, dan dalam sekejap, Skotnan mundur ratusan kaki. Dan Sabta juga mundur 100 kaki jauhnya. Skotnan memandang Sabta dengan tatapan serius di matanya untuk pertama kalinya, Dewa Pedang. Yang mengejutkannya bukanlah bahwa Sabta adalah Dewa Pedang, tetapi usia Sabta. Untuk mencapai Dewa Pedang di usia yang begitu muda tidak bisa lagi digambarkan sebagai menakutkan. Sabta masih tidak berbicara, dia tiba-tiba menghilang. Weng! Sebuah dengungan pedang menghancurkan langit. Tidak jauh, mata Skotnan sedikit menyipit, dia memegang gagang pedang dengan tangan kanannya, dan saat berikutnya, dia menariknya dengan tegas. Jelek! Sehelai cahaya pedang menebas dari atas ke bawah. Pada saat ini, suara Sabta tiba-tiba terdengar di lapangan, rusak. Saat suara Sabta jatuh, cahaya pedang Skotnan hancur seketika, termasuk pedang Skotnan. Melihat pemandangan itu, wanita berambut putih yang tak jauh darinya, sedikit mengernyit. Skotnan melirik pedang di tangan Sabta, pedang yang bagus. Wajah Sabta tanpa ekspresi, dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan pedang Aether terbang langsung kembali ke Mileye. Sabta memandang Skotnan, aku tidak akan menggertakmu. Suara itu terdengar, dan dia menginjak ringan dengan kaki kanannya. Jelek. Di bawah kaki, cahaya pedang menyambar. Di kejauhan, Skotnan membuka telapak tangannya, dan seberkas cahaya pedang terbang keluar dari telapak tangannya. Cahaya pedang secepat kilat, merobek ruang hampa. Bang! Di depan keduanya, dua sinar pedang meledak seketika. Pada saat ini, Sabta tiba-tiba melompat, dan saat berikutnya, sinar pedang jatuh dari atas kepala Skotnan. Bang! Dalam sekejap, Skotnan mundur ribuan meter. Pada saat ini, Sabta tiba-tiba menunjuk ke arah Skotnan, potong. Satu kata terdengar, sinar pedang tiba-tiba menebas dari atas kepala Skotnan. Di kejauhan, Skotnan menyeringai, menarik. Suara itu terdengar, dia menginjak kaki kanannya. Bang! Seluruh langit berbintang bergetar hebat, dan saat berikutnya, dia berubah menjadi sinar pedang dan naik ke langit. Bang! Sinar pedang Sabta di udara langsung hancur. Tetapi pada saat ini, Sabta tiba-tiba menghilang. Bang! Di kejauhan, Skotnan langsung mundur ribuan meter. Dan sebelum dia berhenti, seberkas sinar pedang langsung merobek tempat Skotnan berada. Bang! Skotnan mundur lagi. Retret ini adalah 1000 mil. Pada saat ini, mata Sabta perlahan tertutup, dan setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya dan mengarahkan tangan kanannya ke Skotnan, satu pedang manusia hilang. Jelek. Sehelai cahaya pedang setipis rambut terbang keluar dari sepanjang ujung jari Sabta, dan ketika cahaya pedang lewat, ruang hampa langsung menjadi ilusi. Melihat adegan ini, semua orang di lapangan tiba-tiba menjadi sangat serius. Karena ruang hampa ilusi itu menghilang begitu saja. Dipotong langsung oleh pedang ini, bahkan aturan Tao ruang hampa dari hukum surga pun tidak bisa memperbaikinya. Melihat pedang Sabta, wajah Skotnan tiba-tiba menjadi serius, dia masih tidak memegang pedang di pinggangnya.
Karena Sabta juga tidak menggunakan pedang. Jika mengambil pedang, dia akan kehilangan momentum. Di bawah perhatian semua orang, mata Skotnan perlahan tertutup, dan pedang ilusi tiba-tiba muncul di depannya. Saat berikutnya, dia menunjuk ke gagang pedang ilusi. Weng! Dengungan pedang bergema dari lapangan. Pedang ilusi terbang langsung. Pedang ini, seolah menembus langit berbintang ini, sangat kuat. Dan saat ini, gumpalan cahaya pedang Sabta itu tiba. Bang! Seluruh langit berbintang tiba-tiba bergetar hebat, dan dalam sekejap, pedang ilusi Skotnan meledak, dan cahaya pedang Sabta masih ada di sana. Cahaya pedang melaju lurus dan memotong Skotnan lurus. Skotnan tidak berubah ekspresinya, dia maju selangkah dan menunjuk cahaya pedang. Bang! Cahaya pedang terpaksa dihentikan oleh jarinya. Pada saat ini, Sabta tiba-tiba muncul di depan Skotnan. Mata Skotnan sedikit menyipit. Saat berikutnya, ruang hampa di sekitar keduanya tertutup oleh sinar pedang. Setelah sekitar 1/4 jam, cahaya pedang menghilang dan Sabta keluar dari cahaya pedang. Melihat adegan ini, wajah wanita berambut putih menjadi muram. Dan para master seperti kerajaan dewa merasa lega. Di belakang Sabta, cahaya pedang menghilang, dan Skotnan muncul di mata semua orang. Pada saat ini, lengan Skotnan terputus, tetapi masih hidup. Skotnan memandang Sabta, mengapa tidak membunuhku? Sabta berhenti, kenapa melindungi hukum surga? Skotnan terdiam sejenak, lalu berkata, aku menerima bantuannya saat itu. Sabta mengangguk, kamu telah membalas budimu dan bisa pergi. Skotnan bertanya lagi, mengapa kamu tidak membunuhku? Sabta berkata pelan, kultivator pedang yang tersisa tidak banyak. Tidak banyak lagi kultivator pedang sakti yang tersisa. Skotnan menatap Sabta dalam-dalam, lalu berbalik. Setelah Skotnan pergi, Sabta memandang wanita berambut putih, tidak ada yang bisa menghentikanku membunuhmu kecuali diriku sendiri. Suara itu terdengar, dia tiba-tiba menghilang. Mata wanita berambut putih sedikit menyipit, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi, dan saat berikutnya, bayangan muncul di sekitar Sabta. Bang! Seluruh langit berbintang mulai bergetar hebat, dan kekuatan yang kuat terus bergetar, dan seluruh langit berbintang segera mendidih, yang sangat menakutkan. Namun, dengan tebasan pedang Sabta, bayangan itu menghilang tanpa jejak, dan wanita berambut putih mundur ribuan kaki. Wanita berambut putih menatap Sabta, jika aku mati, sumber energi alam semesta chaos akan hilang sama sekali dengan kematianku, dan kemudian orang-orang alam semesta chaos tidak akan bisa lagi menerobos ke alam kaisar. Sabta berjalan perlahan menuju wanita berambut putih, ancam aku. Wanita berambut putih tertawa, bisa dibilang begitu. Sabta berkata dengan lembut, aku pikir kamu akan mati dengan sedikit bermartabat, tapi aku tidak berharap. Suara itu terdengar, dan dia tiba-tiba menghilang. Jelek. Gumpalan cahaya pedang merobek lapangan. Di samping wanita berambut putih, Kaisar pertama Yuan berkata lembut, kamu pergi duluan. Setelah berbicara, dia berdiri di depan wanita berambut putih, tangan kanannya mengepal perlahan, dan saat berikutnya, dia membanting tinjunya ke depan. Bang! Ruang hampa di depan Kaisar pertama Yuan langsung meledak, namun tidak bisa menghalangi cahaya pedang. Bang! Kaisar pertama Yuan mundur dalam sekejap, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya memotongnya secara vertikal dan horizontal. Ketika Kaisar pertama Yuan berhenti, dia hanya memiliki jiwanya yang tersisa. Kaisar pertama Yuan menatap Sabta, dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Dan wanita berambut putih itu pun tak luput. Di belakangnya,
ada 3 pria tua. Wanita berambut putih tiba-tiba berkata, "Kalian pergi." Ketiganya dan Kaisar pertama Yuan melihat ke arah wanita berambut putih, yang tertawa, "Budi kalian telah terbayar, tidak berutang apapun kepada aku." Ketiga lelaki tua itu saling memandang, dan akhirnya, mereka berbalik dan pergi. Tidak ada peluang menang. Master Langit Berbintang ini, pada dasarnya tidak ada yang bisa menghentikan Raja Kerajaan Dewa itu. Setelah ketiga lelaki tua itu pergi, wanita berambut putih memandang Sapta dan tersenyum, "Kamu ingin aku mati, tidak sesederhana itu." Suara itu terdengar, dia merentangkan telapak tangannya. Dalam sekejap, langit berbintang di sekitarnya mulai bergetar hebat, dan segera, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya. Segera, auranya meroket liar. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang di lapangan tiba-tiba berubah. Apakah hukum surga ini akan meledak? Apa jadinya jika hukum surga meledak? Benar-benar seluruh alam semesta keos akan terpengaruh. Sapta tanpa ekspresi, tangan kirinya bertumpu pada pedang di pinggangnya. Tidak boleh. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari ujung langit berbintang. Suara itu terdengar, dan seorang pria keluar dari langit. Kecepatannya sangat cepat, dan itu muncul di depan Mileye dan yang lainnya dalam sekejap mata. Orang itu dengan pisau panjang dan pedang di pinggangnya. John Zan. Ilmu pedang dan pisau ganda. Dengan kemunculan John Zan, wanita berambut putih tiba-tiba berhenti. Melihat wanita berambut putih berhenti, ekspresi John Zan santai, "Yang mulia hukum surga, kamu terkait dengan keamanan seluruh alam semesta keos, bagaimana kamu bisa meledakkan diri?" Wanita berambut putih tertawa, "Kalau aku tidak terpojok, kenapa aku harus mengambil jalan ini?" Mendengar itu, John Zan menoleh untuk melihat Sapta. Dia akan berbicara. Sapta tiba-tiba melangkah maju dan menebas dengan pedang. John Zan menyipitkan matanya sedikit, dan menebas pedangnya dengan tajam. Weng! Dengungan pedang bergema, dan cahaya pedang meledak dari antara keduanya, dan John Zan langsung terguncang mundur beberapa ratus meter. Setelah berhenti, mata John Zan menatap serius. Basis kultivasi Tao Pedang telah mencapai level ini di usia yang begitu muda. Dia juga bisa dikatakan jenius di masa lalu, tetapi pada saat ini, setelah melihat Sapta, dia menyadari bahwa di depannya ini adalah jenius sejati. Sapta menengadah ke langit dan berkata pelan, "Hukum surga, berapa orang yang kamu panggil?" Wanita berambut putih menatap Sapta tanpa berbicara. Sapta terkekeh, "Aku akan menunggu. Kita akan menyelesaikannya bersama-sama. Kalau tidak, itu akan terlalu merepotkan." Tidak jauh, John Zan menatap Sapta, "Kamu terlalu sombong." Sapta memandang John Zan, "Namamu John Zan, kudengar kamu sama-sama ahli mutlak pedang dan pisau." John Zan tanpa ekspresi, "Ada apa?" Sapta terkekeh, "Kamu pantas untuk kata ahli mutlak." John Zan menyipitkan matanya, dan hendak berbicara ketika Sapta tiba-tiba menunjuk, "Mundur." Gumpalan cahaya pedang melintas di lapangan. Di kejauhan, John Zan menghunus pedangnya dengan tajam. Bang! Sebuah sinar pedang tiba-tiba meledak. Sapta sudah berada di posisi John Zan, dan pada saat ini, John Zan telah mundur ribuan meter. Tidak hanya itu, tetapi pedang di tangannya telah patah. John Zan terdiam. Sapta berjalan perlahan menuju John Zan, "Ayo, biarkan aku melihat pisaumu. Kebetulan, kerajaan dewa juga punya 2 master pisau, biarkan mereka melihat keahlianmu." Mendengar kata-kata Sapta, Belato tiba-tiba keluar, "Yang mulia, biarkan aku melawannya."
Sabta menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin membuang waktu. Mengatakan itu, dia menatap wanita berambut putih tidak jauh. Hari ini, kamu harus mati. Oh ya. Sebuah suara tiba-tiba datang dari samping Sabta. Semua orang di lapangan terkejut. Karena tidak ada yang tahu kapan orang di samping Sabta itu muncul. Siapa ini? Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.